Iya, baik selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara untuk pembagian pecahan desimal. Ya, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah berlatih untuk mengubah bentuk dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, yang kita pelajari kemarin itu akan kita gunakan untuk pembelajaran kita kali ini, yaitu pembagian pecahan desimal. Nah, biar lebih jelas, langsung saja kita kepada contoh soal yang pertama. Misalnya, ada soal 1,5 dibagi 0,6. Nah, tentunya kalian masih ingat ya bagaimana cara untuk mengubah bentuk pecahan ini ya. Biar lebih gampang, cara untuk pembagiannya itu yang pertama kali langkahnya adalah mengubah dari bentuk pecahan desimal ya. Ini juga pecahan desimal, kita ubah semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, oke, kita mulai saja. Langkah pertama kita ubah dulu yang pecahan desimal yang ini, yang 1,5 ya. 1,5 kemarin kalau diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi, ya karena ini satu angka di belakang koma, berarti jadinya per 10 ya. Satu angka di belakang koma. Ini kan di belakang koma cuma ada angka 5 ya. Berarti kan satu angka di belakang koma. Nah, kalau satu angka di belakang koma, kemarin aturannya adalah per 10 ya. Nah, kemudian yang untuk pembilangnya yang di atas, yaitu tinggal kita tuliskan ya semua angka yang di sini, yaitu angka 1 dan angka 5. Nah, jadinya 15 per 10. Jelas ya? Nah, kemudian ini dibagi sama ya. Ini karena ini dibagi, maka ini juga dibagi. Nah, kemudian di sini 0,6. 0,6. Nah, di sini sama juga. Ini di belakang koma ada satu angka juga. Berarti di sini jadinya per 10 ya, jadinya per 10 juga. Ya, karena di sini satu angka di belakang koma, maka jadinya per 10. Nah, terus yang untuk angka di atas atau yang pembilangnya itu di sini angkanya kita tulis ya. Karena di sini ada 0, di sini 6. Maka kalau kita tulis 06, nah, nolnya kan tidak ada pengaruhnya, ya kan? Maka nolnya tidak usah kita tulis, yang kita tulis adalah 6-nya saja. Jadi gini, nah 6 per 10. Nah ini sama ya, 1,5 sama dengan 15 per 10. Kemudian 0,6 sama dengan 6 per 10. Nah, setelah jadi pecahan biasa semuanya, nah maka ini kita ubah. Nah, dalam bentuk yang tadinya pembagian, nah kita ubah jadi perkalian. Nah, dengan syarat, masih ingat kan kalian? Syaratnya adalah pecahan yang ada di sebelah kanan, ya, pecahan biasa yang ada di sebelah kanan dari pembagian kita balik. Nah, berarti ini dibalik ya. Yang tadinya di atas jadi di bawah, yang tadinya di bawah jadi di atas. Nah, nanti penulisannya di sini ya. Nah, sekarang yang kita tulis pecahan di sebelah kiri tidak usah dibalik ya. Jadi yang ini tidak usah dibalik. Yang dibalik yang bagian sebelah kanan dari pembagian. Berarti yang ini ya. Nah, yang ini kita tulis dulu persis, tidak usah dibalik. 15 per 10. Kemudian yang ini kan pembagian, kita ubah jadi bentuk perkalian. Nah, yang tadinya pembagian jadi perkalian, ya kan? Syaratnya adalah yang di sebelah kanan dari pembagian pecahannya kita balik. Nah, berarti yang ini kita balik.
Yang tadinya 6 per 10 dibalik jadi 10 per 6. Nah, seperti ini ya. Ini langkah yang kedua, dibalik. Nah, terus langkah berikutnya setelah ini kita balik ya. Nah, maka jangan dulu kita kalikan ya, jangan dulu kita kalikan karena nanti hasilnya di sini pasti akan besar. Nah, maka dari itu tentunya kalian masih ingat cara yang dulu sudah kita pelajari ya. Sebelum dikalikan itu harus kita sederhanakan dulu dengan cara dicoret ya, dicoret dengan dibagi angka yang sama ya, dibagi dengan angka yang sama antara yang atas ya, pilih salah satu yang atas dengan yang bawah ya. Tapi kita usahakan yang ini yang per 10 jangan kalian coret ya. Yang ini diusahakan jangan dicoret, jangan dibagi dengan pembilang ya, jangan dibagi dengan angka yang atas baik yang ini atau yang ini. Karena apa? Karena nanti kalau sudah ketemu per 10 itu kan kita mengubah ke desimal pada hasil akhirnya nanti itu akan lebih mudah ya. Maka yang ini diusahakan tidak kalian coret ya, ini dibiarkan aja. Yang dicoret ya yang selain 10 ya, yang selain 10 berarti yang ini bisa. Nah, antara yang atas dengan yang bawah bisa ya, 15 dengan 6 bisa, 10 dengan 6 juga bisa. Nah misalnya sekarang Pak Guru yang akan Pak Guru coret adalah 10 dengan 6. Nah bisa ya, misalnya ini 10 yang merupakan pembilang, Pak Guru coret dengan 6 dibagi dengan angka yang sama ya. Nah, bisa tidak 10 dengan 6 itu dibagi dengan angka yang sama ya. Nah, bisa, yaitu dibagi dengan angka 2. Nah, 10 bagi 2 kan bisa, kemudian 6 bagi 2 ini juga bisa ya. Cuma duanya tidak perlu Pak Guru tulis di sini biar menghemat tempat ya, biar tempatnya tidak terlalu ruwet dengan angka. Nah, maka angka yang untuk membagi ya, yaitu duanya itu langsung di pikiran aja ya, tidak usah ditulis di sini. Nah, jadi 10 bagi 2 berapa? 6 bagi 2 berapa? Ya, harus dibagi dengan angka yang sama. Nah, 10 bagi 2 adalah 5. Kemudian 6 dibagi 2 itu adalah 3. Nah, masih ada angka 5 dan 3. Nah, terus berikutnya. Nah, angka 3 ini bisa kita coret lagi dengan 15, ya kan? Nah, masih boleh ya, yang di atas sama yang bawah yang penting. Ya, jangan yang atas sama yang atas nanti nggak bisa. Jadi yang atas ini 15, Pak Guru coret dengan 3 ya. Sama-sama dibagi berapa? 15 dan 3. Ya, sama-sama bisa dibagi 3 ya. Coba dari 15 dulu. 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 jawabannya 5. Ya kan? Nah, kemudian 3 dibagi 3. Jawabannya adalah 1. Ya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah angkanya menjadi sederhana seperti ini, bisa kita kalikan ya. Yang kiri dengan yang kanan kita kalikan. Angka yang terbaru ya, angka yang sudah menjadi sederhana, menjadi kecil. Berarti ini 5, ini 5. Nah, 5 kali 5 berarti 25. Ya, 25 kemudian per 10 kali 1 berarti 10. Nah, tuh ya. 10. Nah, 25 per 10. 25 per 10 itu berarti kalau kalian masih ingat sama dengan ya, yang kalau per 10 itu berarti komanya di sini ya kan.
satu angka di belakang koma, berarti 2,5. Ya, 2,5 kemarin kan sama dengan 25/10 ya. Kalau dibalik kan ini satu angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma berarti itu per 10. Sama kan? Nah, berarti ini selesai. Jawabannya harus dalam bentuk desimal juga ya. Karena ini soalnya juga desimal ya kan? 1,5 dibagi 0,6. Maka jawabannya juga harus desimal, yaitu jawabannya 2,5. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, sekarang Pak Guru punya contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya seperti ini. Nah, misalnya 2,8 dibagi 1,4. Nah, caranya sama. Kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 2,8. Ini kan satu angka di belakang koma kan? Berarti sama itu jadi per 10. Nah, jadi per 10 ya kan, 2,8 itu pasti jadi per 10. Kemudian yang angka di atasnya ini tinggal kita tulis semua ya. Tapi sudah tidak usah pakai koma karena sudah di per 10 ya. Jadi 28. Nah, 2,8 itu sama dengan 28/10. Kemudian 1,4. Ini dibagi sama ya. 1,4 berarti ini kan satu angka di belakang koma juga ya kan? Berarti jadi per 10 sama ya, karena satu angka di belakang koma. Kemudian angka yang di atasnya ini dua-duanya kita tuliskan di atasnya ya, di bagian pembilang. Berarti kita tulis semua karena ini angka 1 kan sangat berpengaruh ya. Jadi 1 dan 4. Nah, jadi 1,4 sama dengan 14/10 karena satu angka di belakang koma. Nah, langkah yang selanjutnya sama dengan atasnya, ini kita balik. Yang kita balik adalah yang sebelah kanan dari pembagiannya. Ini kan pembagian, ini sebelah kanannya. Berarti ini yang akan kita balik. Yang ini kita tulis tetap 28/10. Kemudian ini dibagi, kita ubah jadi perkalian. Sama caranya. Nah, yang dibalik yang sebelah kanan dari pembagian ini berarti 14/10 kalau dibalik itu jadi 10/14. Nah, terus langkah yang selanjutnya adalah kita sederhanakan angkanya dengan cara dicoret. Diusahakan yang ini tidak kita coret supaya nanti gampang mengubah ke dalam bentuk desimalnya seperti ini ya. Supaya gampang, maka yang di sini tidak usah ikut dicoret ya. Yang kita coret yang lainnya aja. Misalnya mau kita coret yang 28 sama 14 boleh ya. Ini kita coret 28 sama 14 kan bisa dibagi dengan angka yang sama ya. Ini kita coret 28 sama 14. Ya, sama-sama dibagi berapa? Ya, ini langsung saja bisa langsung habis 14-nya ya. Ini 28 juga bisa langsung kita bagi dengan 14. Nah, berarti 14 bagi 14 adalah 1. Kemudian 28 bagi 14 itu berapa? Ya, 2. Nah, 2-nya kita tulis di sini. 2. Nah, kemudian setelah ini kita coret, karena ini sudah hasilnya 1, berarti ini bisa langsung kita kalikan ya. 2 kali 10. 2 kali 10 itu ya 20. Kemudian per 10 kita tulis di sini. Nah, 20 bagi 10. Nah, 20 bagi 10 itu jawabannya ya berarti 2. Ya kan? 20 bagi 10 kan 2. Ini nolnya bisa kita coret aja ya.
sama aja 2 bagi 1 kan, berarti 2. Nah, ini contoh soal yang kedua. Jadi 2,8 dibagi 1,4 adalah hasilnya adalah 2. Ya. Tuh, itu contoh yang kedua. Nah, sekarang Pak Guru kasih contoh yang ketiga. Yang ketiga misalnya 1,8 dibagi 1,2. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan atasnya caranya. Ini 1,8 berarti kita ubah jadi per 10. Ya, per 10. Kemudian yang pembilangnya karena di sini tadi ada angka 1 dan angka 8 berarti tinggal kita tulis di atasnya tanpa koma ya. Nah, karena sudah per 10, maka tinggal kita tulis angkanya saja 1 sama 8. Kemudian yang ini dibagi yang ini 1,2. Berarti kan satu angka di belakang koma juga, berarti per 10 lagi. Per 10 kemudian yang angka yang di sini ini semuanya kita tulis ya, 1 sama 2. Nah, langkah berikutnya tentu jadi lebih mudah ya. Ini kita ubah dalam bentuk perkalian sama dengan atasnya. Ini kan pembagian ya. Yang di sebelah kanan pembagian ya, yang di sebelah kanan pembagian kita balik, tapi yang di sebelah kiri tidak dibalik ya. Jadi tetap 18 per 10, kemudian ini pembagian jadi perkalian. Nah, jadi dikali, kemudian yang ini 12 per 10 dibalik. Jadi 10 per 12. Nah, lalu langkah berikutnya adalah kita coret dulu. Kita sederhanakan dulu angkanya ya. Biar jadi angkanya kecil, tidak terlalu besar ya. Nah, misalnya yang mau kita coret adalah yang ini ya, yang 12, karena yang 10 seperti biasa ini kita usahakan untuk tidak kita coret dulu ya, karena biar nanti mudah untuk mengubah ke dalam bentuk pecahan desimal ya. Nah, misalnya ini 18 dengan 12 kita coret. Nah, 18 dengan 12 kita coret. Sama-sama bisa dibagi berapa? 18 sama 12. Nah, sama-sama bisa dibagi 6 ya. Sama-sama bisa dibagi 6. 18 bagi 6 kan bisa. Jawabannya berapa? Ya, jawabannya adalah 3. 3 ya. Kemudian yang 12 kita bagi 6. Berarti jawabannya 12 bagi 6 adalah 2. Nah, ini hasilnya 18 bagi 6 itu 3. Ini 12 bagi 6 itu 2. Ya, harus dibagi dengan bilangan yang sama. Jangan lupa ya. Nah, kemudian langkah berikutnya. Yang ini diusahakan dibiarkan tidak usah dicoret ya. Tidak usah diapa-apakan. Dibiarkan aja. Nah, yang bisa dicoret lagi supaya yang bawah yang di sini jadi hasilnya tinggal 1 adalah ini. 10 kita coret dengan 2. Sama-sama nanti kita bagi dengan 2. Nanti biar yang di bawah sini ketemunya jadi tinggal 1 ya kan. Ini dicoret dengan 2. Nah, kalau 2 dibagi 2 kan berarti ya tinggal 1 ya kan. 2 bagi 2 1. Kemudian yang atas juga kita bagi angka yang sama. Bagi 2 juga. 10 bagi 2 adalah 5. Nah, udah, kalau yang di sini tinggal 1, yang atas kita kalikan ya. Berarti 3 kali 5. 3 kali 5 adalah 15. Nah, 15 per 10 kali 1 berarti 10. Nah, 15 per 10. Nah, tinggal kita ubah ke desimal seperti yang di contoh pertama. Nah, contoh yang pertama ini. Kalau yang 15 per 10 berarti jadinya adalah berapa koma berapa? Ya berarti 1,5 ya. Karena 1,5 kan
ini satu angka di belakang koma. Nah, kalau satu angka di belakang koma kan berarti per 10, ya kan? Ini cuma dibalik aja. Berarti 15/10 itu adalah 1,5. Nah, itu contoh yang ketiga. Nah, masih akan Pak Guru berikan satu contoh lagi. Nah, contoh yang terakhir ya. 0,75 dibagi 0,5. Nah, coba kita latih yang dua angka di belakang koma ya. Ini ada dua angka di belakang koma. Berarti masih ingat kan cara yang kemarin? Kalau dua angka di belakang koma berarti jadinya per berapa? Iya, jadi per 100. Nah, per 100 karena 100 kan nolnya 2. Berarti di belakang koma adalah dua angka ya. Di belakang koma dua angka. Ini 100 juga nolnya 2. Jadi seperti itu caranya. Nah, berarti yang di atas angkanya ya kita ambilkan dari angka yang ini. Cuma karena ini 075, maka 0 yang di kiri kan tidak terpakai lagi kalau nggak ada komanya, ya kan? Jadi cukup kita tulis 75, ya, 75. Kemudian dibagi 0,5. Nah, ini satu angka di belakang koma, berarti itu adalah per 10, ya. Per 10, kemudian angka yang di atas cukup kita tuliskan 5, karena nolnya yang di kiri itu tidak akan berpengaruh, ya. Nah, sekarang langkah yang berikutnya. Setelah kita udah ke pecahan biasa semua, nah maka yang di sebelah kanan pembagian kita balik, karena ini mau kita ubah operasi hitungnya ke dalam bentuk perkalian ya. Yang di sini tetap 75/100 kali, nah ini kita balik 5/10 jadi 10/5, ya kan? Nah, terus yang nanti bisa kita coret ya, misalnya ini 100, di sini ini kita coret nggak apa-apa ya, karena misalnya antara 10 dengan 100 itu, misalnya ini kita sama-sama bagi dengan 10, ini tinggal 1, kemudian yang ini masih 10. Kalau masih ada angka nolnya itu masih bisa untuk kita gunakan untuk dicoret ya. Ini dicoret dengan ini. Jadi 10 bagi 10 ketemunya adalah 1, kemudian 100 bagi 10 ketemunya adalah 10. Nah, masih mudah nanti untuk mengubah ke dalam bentuk desimal ya, karena di sini masih ada angka nolnya. Jadi dicoret nggak masalah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah 5 dengan 75. Nah, ini sama-sama kita coret ya, sama-sama kita bagi dengan 5. Ya, biar nanti yang di bagian kanan, yang penyebut sebelah kanan ini menjadi tinggal tersisa 1 ya. Ini kita coret, ini kita coretkan, berarti dibagi dengan 5, biar ini jadi tinggal 1. Nah, sama-sama bagi 5 berarti. 5 bagi 5 1, kemudian yang 75 dibagi 5. Nah, 75 dibagi 5 itu dihitung ketemunya berapa? Nah, kalau kalian betul itu ketemunya adalah 15. Nah, ya kan? 15. Berarti ini tinggal kita kalikan karena angkanya sudah sederhana ya. Berarti ini kita kalikan 15 kali 1 berarti 15. Kemudian yang ini 10 kali 1. 10 kali 1 ya 10. Nah, terus tinggal hasil akhirnya. 15 dibagi 10, 15/10 sama kayak tadi. Berarti hasilnya adalah 1,5 ya, sama ya. Nah, soalnya beda tapi hasilnya sama dengan yang tadi. Nah,
4 contoh ini mudah-mudahan bisa membuat anak-anak menjadi lebih jelas bagaimana cara untuk pembagian pecahan desimal ya. Nah, jika anak-anak belum jelas, bisa lihat lagi video penjelasan dari awal ya. Kemudian kalau sudah jelas, nanti anak-anak bisa berlatih untuk mengerjakan soalnya. Nah, penjelasan dari Pak Guru cukup sampai di sini dulu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat belajar untuk anak-anak semuanya dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Terima kasih.